Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sans Gupi. Oke, halo kawan-kawan, apa kabar? Saya harap kalian baik-baik saja teman-teman dan sehat selalu. Oke, terima kasih yang kalian yang sempatkan untuk menonton video ini dan saya ucapkan terima kasih. Dan saya mengingatkan kembali ya teman-teman untuk jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya teman-teman, karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa klik tombol loncengnya teman-teman, dan supaya kalian tidak tertinggal untuk notifikasi dari video-video kami ya teman-teman, untuk mendapatkan notifikasinya, dan klik tombol like supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video ilmu-ilmu tentang ikan gupi. Dan jangan lupa untuk share ke sosial media kalian, semua sosial media kalian, supaya lebih banyak yang melihat video ini. Oke, lanjut ke pembahasan kita ya teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang apakah indukan gupi betina itu memakan anaknya atau enggak ya? Kanibal apa enggak sih ikan gupi itu ketika melahirkan ya teman-teman? Apakah mereka makan anaknya atau tidak? Kalau iya, apa penyebabnya dan solusinya? Dan kita akan membahasnya pas tuntas di sini ya teman-teman. Oke. Yes. Oke, kita lanjut ke videonya teman-teman. Kebetulan kita juga ada yang ikan gupi yang baru ngobrol ya teman-teman. Ini kita lihat di bawah dulu. Ya, ini lumayan banyak teman-teman. Ini indukan dari gupi dari jenis Japan Blue ya teman-teman. Ini cowoknya diajar sama betinanya sampai ekornya itu grepes-grepes teman-teman. Itu bukan vendor ya, tapi diajar oleh betinanya, memang galak ya betinanya. Ini baru tadi yang ngobrol ya teman-teman. Kita lihat ini enggak dimakannya teman-teman. Tuh. Ya mungkin karena kita pakai tanaman air seperti ini ya teman-teman. Tapi di luar sana juga ada yang nggak pakai ini ya teman-teman. Jadi banyak dimakanin oleh si betinanya. Dan kita akan bahas penyebabnya teman-teman. Oke, kita naik lagi. Nah, supaya enak view-nya ya teman-teman. Karena dulu juga pas awal-awal pemula ya teman-teman, saya jujur sih dulu pernah waktu awal-awal breed gupi ya, saya itu senang banget itu pas lihat paginya itu ikan gupi saya ngobrol harus beranak teman-teman. Itu saya belum tahu ya teman-teman kalau bakal dimakan ya. Itu saya tinggal kerja, sorenya saya pulang, anaknya pada hilang teman-teman. Aduh, saya tuh kesel banget teman-teman. Dari situ saya browsing ya teman-teman, dan cari-cari ilmu di YouTube, di teman breeder juga. Ternyata ikannya dimakanin sama indukan betina. Dan setelah saya belajar ternyata banyak teman-teman penyebabnya dari kenapa si indukan betina memakan anaknya pas selesai melahirkan atau selesai brol ya teman-teman. Pertama yaitu ikan stres.
Kenapa ikan stres? Karena ini menurut pendapat saya pribadi dan juga teman-teman ya, teman-teman breeder yang lainnya teman-teman, karena naluri ibu ya teman-teman. Jadi kalau ada gangguan atau misal ikannya di sini lagi selesai melahirkan ya teman-teman, habis melahirkan, pasca melahirkan, kita ketuk-ketuk, ini penting kan ikan stres. Nah, sebab gangguan itulah, atau ada orang lewat lah, misal ikan stres dan naluri ibu untuk melindungi anak mereka ya teman-teman. Jadi spontanitas ya, atau naluri ibu ya, itu melindungi anaknya dengan cara memasukkan mereka ke mulut mereka ya teman-teman. Ya walaupun nanti ujung-ujung ketelan juga ya teman-teman ya, karena itu bisa, karena itu teman-teman stres dan terancam. Jadi mereka melindungi anaknya teman-teman, masukkan ke mulut, jadi ya kemakan nggak sadar kemakannya teman-teman. Dan sebab kedua itu lapar teman-teman, bisa juga kan lapar ya teman, karena proses melahirkan kan itu anakannya banyak ya teman-teman. Dari mungkin kalau tadi itu anak-anakannya sekitar 40-an ya teman-teman, 40-50-an ya. Itu proses melahirkannya kan cukup menguras energi ya teman-teman. Jadi karena lapar, bisa juga mengira anaknya itu, berayaknya itu dikira pakan ya teman-teman, atau makanannya lah, lapar itu tadi ya teman-teman. Dan sebab ketiga ya karena gupi memang memiliki sifat kanibal teman-teman. Yang tak jarang itu, yang paling sering sih, yang paling kuat karakter kanibalnya itu yang jenis-jenis seperti albino ini ya teman-teman, misal AFR ini, atau topaz, atau yang lain itu, yang jenis-jenis albino itu lebih rawan ya, karena mungkin warnanya mencolok ya teman-teman, karena warnanya kan putih ke kuning-kuningan gitu yang anaknya, kan albino itu, jadi kelihatan mencolok banget, jadi menambah nafsu makan. Dan itu sih penyebabnya, dan kita berbicara tentang solusinya. Dan gimana sih solusinya biar nggak kanibal gitu, anaknya nggak dimakan. Ya kayak tadi ya teman-teman, salah satunya ya kayak yang tadi saya perlihatkan, yaitu dikasih tanaman air seperti inilah, dikasih tanaman air seperti ini. Saya pakai ekor tupai teman-teman. Ini fungsinya cukup banyak sih, selain menjernihkan air juga dapat untuk sembunyi buaya ya teman-teman, karena kan buaya kecil-kecil ya, jadi bisa bahasa Jawanya ndelesep ya teman. Nah, bersembunyi di situ. Dan biasanya saya juga pakai wadah nasi ya teman-teman, dulu jeding itu teman-teman. Nah seperti ini teman-teman, ini biasanya saya pakai yang ini teman-teman. Ini paling efektif menurut saya, karena nanti anakannya ini bisa lewat di lubang-lubang kecil-kecil ini ya teman-teman, jadi aman dari mangsa, dari pemangsanya, yaitu indukannya sendiri. Dan kalau sih saya, kalau mau brol ya, saya itu push pakai pelet ya teman-teman. Kalau mau brol ya, kalau pas awal-awal hamil sih saya push jentik ya teman-teman, jentik kutu air itu saya push supaya nanti sel telurnya itu banyak dan matang ya teman-teman. Tadi hasil anakannya banyak. Nah setelah
mau ngeblur itu saya ganti pelet ya teman-teman, saya ganti pelet supaya kalau dikasih jentik terus itu ya itu tadi anakannya nanti dikira makanan sih teman-teman, jadi cukup riskan sekali ya. Nah, saya push pakai pelet supaya nggak terlalu mengira si buraik itu anakannya. Nah itu solusinya teman-teman, solusi saya pribadi ya teman-teman. Ada ya cara yang lain mungkin bisa share di kolom komentar, dan kalau ada mungkin ada kata-kata yang salah atau cara-cara atau kata-kata yang tadi yang saya jelaskan tadi ada yang kurang tepat, mungkin bisa dikoreksi ya teman-teman. Kita sama-sama belajar, sama-sama pemula ya teman-teman, dari sama-sama sharing lah. Oke, dan pembahasan kita sudah kita bahas semua ya teman-teman. Kita rangkum semua dan saya simpulkan sih, ikan gupit sebenarnya kanibal ya teman-teman. Tapi kanibal itu ada penyebab-penyebabnya yang saya sebutkan tadi, dan juga mempunyai solusi sendiri ya teman-teman. Jadi nggak usah takut kalau akan nanti bakal dimakani sama si betina. Oke, videonya mungkin sampai di sini ya teman-teman. Saya ingatkan kembali untuk yang belum subscribe, klik tombol subscribe teman-teman, dan tombol subscribe itu klik tombol subscribe gratis teman-teman, nggak bayar. Dan satu subscribe Anda sangat berarti bagi saya teman-teman, supaya saya lebih giat lagi untuk membuat video-video dan juga konten yang bermanfaat untuk kalian dan menghibur. Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan kritik atau saran lah, kalau ada kritik atau saran dengan bahasa yang sopan ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk share ke sosial media kalian supaya banyak yang menonton video ini, supaya ilmu ini banyak yang bisa mendengar ya teman-teman. Oke, dan akhir kata ya teman-teman, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.